Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih saja belum keluar dari pandemi virus COVID-19. Dan pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta sebentar lagi akan berakhir. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep roti goreng yang enak banget. Roti goreng terenak sedunia. Rotinya lembut, luarnya crispy. Cocok banget dihidangkan bersama dengan kopi atau teh ya. Cara membuatnya juga mudah dan bahan-bahannya juga sederhana. Cukup 1 kali proofing saja, tidak perlu menunggu terlalu lama. Dan hasilnya juga lumayan banyak, bisa dibagi-bagi ke tetangga loh. Untuk bahan-bahannya sahabat silahkan lihat di sini atau di kolom description di bawah. Siapkan 35 sendok makan tepung terigu serbaguna. Yang murah meriah saja ya, nggak perlu yang mahal-mahal. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 5 sendok makan tepung maizena untuk melembutkan adonannya ya, 4 sendok makan mentega atau margarin, 5 sendok makan susu bubuk, 2 butir telur yang akan kita pisahkan bagian kuning dan putihnya. Yang kuning untuk adonan dan yang putih untuk olesan sebelum ditaburi tepung panir. Kemudian setengah gelas air hangat, setengah gelas air biasa, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1,5 sendok teh ragi instan. Bisa merek apapun ya, Wangi Pandan menggunakan yang ini saja. Gunakan ragi instan yang masih baru agar raginya masih aktif. Sedangkan untuk bahan pelengkapnya siapkan 6 sendok makan tepung panir atau tepung roti dan selai coklat secukupnya atau sesuai selera saja ya. Ini untuk membuat roti yang isian coklat. Sedangkan untuk roti abonnya siapkan abon, bisa abon ayam atau abon sapi ya. Wangi Pandan menggunakan yang ayam saja seperti ini. Kemudian untuk melekatkan abonnya, siapkan mayonaise, bisa 1 rasa atau 2 rasa seperti ini ya, yang pedas dan tidak pedas. Cara membuatnya: pertama-tama jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, atau gunakan sarung tangan plastik seperti ini. Kemudian siapkan air hangat. Air hangatnya yang suam-suam kuku ya sahabat, jangan air mendidih atau air yang dingin ya, agar aktif raginya. Kemudian tuangkan ragi sebanyak 1,5 sendok teh ke dalam air hangat ini. Kalau airnya terlalu panas, raginya mati ya sahabat. Dan jika terlalu dingin, raginya akan lama berkembang. Kemudian campurkan gula pasirnya dan aduk-aduk sebentar. Setelah itu tutup gelasnya dan sisihkan selama kurang lebih 5 menit terlebih dahulu ya. Sambil menunggu raginya aktif, pisahkan bagian kuning telur dan putihnya. Yang bagian kuning akan kita campurkan ke dalam adonan. Sedangkan yang bagian putihnya akan kita kocok dan kita oleskan di permukaan roti sebelum ditaburi tepung rotinya ya. Kemudian siapkan sebuah wadah. Dan sahabat, di sini terlihat raginya menjadi 2 warna ya, tandanya ragi ini telah aktif.
Jadi Wangi Pandan menyarankan menggunakan ragi yang masih baru saja ya, agar tidak gagal. Kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuknya menjadi satu. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu tambahkan vanilinya setengah sampai 1 sendok teh ya, sesuai selera saja. Kemudian kocok kuning telurnya terlebih dahulu, lalu tuang ke dalam terigu, lalu lubangi bagian tengahnya dan tuang ragi ke bagian tengah terigu. Jangan lupa gulanya sekalian ya sahabat, yang melekat di bagian bawah ya. Kemudian uleni terlebih dahulu hingga tercampur rata dan lalu tambahkan setengah gelas air lagi dan uleni kembali. Jika adonannya masih keras, dapat ditambahkan sedikit air lagi ya, tergantung dari jenis terigu yang kita gunakan. Kemudian setelah tercampur rata, baru kita tambahkan menteganya. Untuk menteganya ini kita berikan di saat terakhir ya sahabat, karena mentega menghalangi kerja ragi. Jadi sebaiknya mentega dicampurkan terakhir saja, setelah raginya tercampur rata dengan tepung terigunya. Uleni kembali hingga benar-benar halus dan kalis, sampai adonan ini menjadi adonan yang elastis ya. Nah, jika kita menggunakan tepung maizena, adonannya akan lembut ya sahabat, seperti ini. Nah, menjadi lentur seperti ini ya, tandanya siap untuk kita diamkan. Lalu istirahatkan adonan ini, tutup dengan menggunakan penutup panci atau serbet, bisa juga ya, sama saja. Diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Lalu olesi bagian dalam dari mangkuk agar mudah diangkat pada saat telah mengembang nanti ya, tidak lengket di mangkuknya. Biasanya 30 menit saja sudah cukup ya, namun jika sahabat ingin menunggunya sampai 45 menit juga bisa ya, sama saja. Kemudian kempiskan adonan ini kembali, lalu letakkan ke atas nampan atau ke atas placemat jika sahabat memilikinya ya. Kemudian bulatkan kembali atau membentuk lonjong untuk kita bagi dua ya. Setelah itu bagi dua adonan dan masing-masing dibagi lagi menjadi 16 bagian, sehingga totalnya menjadi 32 buah ya. Di sini Wangi Pandan membuatnya yang kecil-kecil saja ya sahabat, agar sekali makan saja. Jika terlalu besar, mudah kenyang ya sahabat, sehingga kita tidak dapat menikmati rasa yang satunya lagi. Jadi agar sekali makan bisa merasakan dua rasa ya. Kemudian bulatkan hingga berbentuk bola seperti ini. Sedangkan yang untuk abon, Wangi Pandan membentuknya lonjong saja ya, untuk membedakan saja. Sesuaikan saja dengan selera sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah semua roti ini kita bentuk, kemudian tutup menggunakan serbet sambil kita menyiapkan tepung panir dan putih telurnya. Kocok putih telur hingga lepas ya sahabat. Kemudian tuang tepung panir ke atas piring, lalu guling-gulingkan roti yang akan kita isi dengan coklat ke atas putih telur dan tepung panir ini secara bergantian ya. Setelah itu panaskan minyak dan goreng adonan menggunakan api yang kecil agar adonan ini mengembang kembali ya setelah kita masukkan ke dalam minyak hangat. Jadi minyaknya jangan terlalu panas ya sahabat, biarkan saja minyaknya hangat terlebih dahulu. Setelah adonan ini mengembang kembali seperti ini, baru diaduk-aduk atau dibalik ya. Setelah berwarna kecoklatan, siap untuk ditiriskan. Lanjutkan dengan roti yang berikutnya ya.
Kemudian untuk roti yang berbentuk lonjong tidak perlu kita olesi menggunakan tepung panir ya, karena akan kita beri topping abon di atasnya. Jadi langsung saja kita goreng. Nah, seperti ini ya sahabat hasilnya. Kemudian di sini ada mayonnaise dan coklat yang akan kita isikan ke dalam roti. Isi roti dengan coklat dengan cara ditusuk menggunakan sumpit seperti ini ya sahabat. Lubangi dulu bagian tengahnya, bagian samping ya sahabat, kemudian isi menggunakan coklatnya. Untuk isiannya sesuaikan saja dengan selera. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya loh. Jadi sahabat tak perlu khawatir ya. Dan jangan lupa jika sahabat menyukai video ini, tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari Wangi Pandan. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.